Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Gicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke, teman-teman gimana kabarnya? Sehat ya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang saudara-saudaranya ada yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Untuk teman-temanku, saudara-saudaraku ya, sehobi ini tadi yang mungkin masih ada beban ekonomi, masih ada utang ya. Mudah-mudahan segera ketemu tuh rezeki dan segera bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Prayogi 1696. Om, saya baru saja ambil burung di lomba. Burung stabil juara. Cuma masalahnya burung ini makannya hanya ulat kandang full. Kata teman saya, burung ini sulit untuk stabil nantinya. Mudah-mudahan dijawab oleh Om Sanda. Oke, gitu aja ya pertanyaannya. Gini, Om, banyak orang memang ini akan jadi sebuah pertimbangan di saat dia transaksi burung gitu, atau lagi mantau burung. Entah itu hanya sekedar untuk jadi alasan untuk menjatuhkan sehingga itu akan berdampak turunnya harga burung itu gitu kan ya. Atau memang pembeli ini memang betul-betul menghindari atau merasa takut di saat dia dapat burung yang dia makannya itu full serangga. Nah ini tadi ulat kandang gitu ya. Gini Om, ini sepengalaman saya. Ulat kandang ini dikasih full ke burung, is okay. Udah deh. Burungnya stabil, mabungnya bisa lancar. Ya aman-aman saja, normal-normal saja. Cuma memang khas ya. Jadi ini khas suatu permasalahan di saat burung itu memakan full ulat kandang. Semua itu kan ada konsekuensinya. Nah, ini konsekuensi burung kalau makan ulat kandang itu apa? Ya kita perlu hindari, atau kalaupun sudah terdampak maka ya bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Tentu semua itu ada solusinya. Ya inilah perlunya saya bahas gitu kan ya, supaya nanti teman-temanku yang mungkin masih ada rasa ragu sekarang lebih nyaman lagi. Ya udah deh, burungnya makan full ulat kandang nggak apa-apa gitu kan ya. Tetap dibeli, tetap bisa juara, tetap bisa stabil. Oke teman-teman, ini khas ya di burung-burung yang memakan ulat kandang. Kalau kita balik ke zaman dulu gitu ya. Jadi ulat kandang itu udah dari dulu teman-teman. Saya ini kan aslinya Lampung, pindah ke Jawa itu 2006. Di 2006 itu saya sudah melihat banyak orang, bukan hanya di murai ya, tetapi pentet ya. Dulu era dulu gitu ya, peradaban pentet tempo dulu itu rata-rata memang burung pentet itu memakan ulat kandang, khususnya untuk di Jawa ya. Terus setelah itu ada berikutnya tuh orang-orang yang memberikan pentet itu dengan fur lele ya. Kalau sekarang memang ada perubahan. Inilah peradaban gitu teman-teman ya. Peradaban dunia kicau itu sendiri. Kalau di kelas pentet itu tadi, yang tadinya ulat kandang, fur lele, terus sekarang pakai fur konvensional ya. Top song, ya gold coin, ya gold food dan sebagainya. Dengan rawatan yang biasanya itu tidak ada penjemuran. Kalau dulu pentet itu dijemur kelantang itu. Itu pentet. Nah pentet ya. Terus teledean. Nah dulu kan kelas teledean. Mungkin untuk adik-adikku saat ini ya nggak sempat ngelihat. Emang ada itu kelas teledean lah, dulu rame.
kelas teledean, kelas decu itu saya masih menemukan di Jawa ini ya. Kalau di Lampung nggak ada memang kelas decu dan teledean itu tidak ada. Kalaupun ada tidak ramai. Kalau di Jawa ini memang dari dulu juga udah ramai untuk kelas decu dan teledean. Itu ya makannya full ulat kandang. Ingat ya, ini untuk burung-burung lapangan. Saya bicara tentang burung lapangan, pentet burung lapangan, teledean burung lapangan, decu juga burung lapangan, terus sekarang murai. Ya, murai itu juga banyak sekali pemain-pemain itu dengan pola makan burungnya itu menggunakan full ulat kandang. Dan ya burungnya fun-fun saja, aman-aman saja. Burungnya juga prestasi ya dan stabil gitu loh ya. Nah, cuman ya itu tadi seperti mana yang saya katakan bahwa ada memang konsekuensi atau dampak buruk gitu ya. Yang tentu saja ini nanti bisa kita cari solusi supaya dia nanti tidak berdampak buruk ini tadi. Yaitu tentang kualitas suara itu jadi terus menurun. Jadi kualitas suaranya jelek. Parau. Sering kena cekik. Ya kan? Bahkan suara sampai hilang. Intinya suara itu serak. Seraknya, jadi bicara tentang permasalahan suara ini sendiri ini juga tensi kan ya. Ada yang ringan, ada yang berat gitu kan ya. Kalau berat kan sampai hilang dan sebagainya. Nih gitu ya. Yang tingkat ringannya mungkin burungnya hanya sekedar ya suaranya nggak begitu lantang gitu saja ya. Itu suara. Nah, apa yang menyebabkan kok dikasih ulat kandang kok suaranya jadi jelek? Ingat, ulat kandang ini kan pakan alternatif yang memang dipanen ya dari alam. Cuma itu tempatnya yang kotor, maka dikasih nama ulat kandang. Karena panennya ya di kandang-kandang di bawah itu loh teman-teman. Dulu kan saya juga sempat ngios ya, ngios burung, jualan ulat kandang tuh banyak saya itu dulu. Nah, itu kalau ke tempat petaninya lah bahasanya ya, orang yang cari ulat kandangnya itu pakai karung ditaruh di atas kepala terus dia merangkak ke kotoran-kotoran ayam. Kenapa karung taruh di kepala? Supaya tidak diberakin ya, diberakin tetepan ya, tetapi tidak kena kepala langsung ya. Dicari itu di situ. Nah, ini kan kotoran ayam toh, medianya itu. Tentu saja kotoran ini jelas ada bakteri, ada jamur, ada tungau ya, yang jelas ini tidak baik nanti kalau sampai kena burung ya kan. Nah, itu medianya dari kotoran ayam. Terus ayamnya ini bukan ayam yang dipelihara 1, 2, 10, 100 ribuan. Namanya massal teman-teman ya. Beda loh ya. Melihara ayam 5 dengan 5.000 itu beda. Untuk tingkat mendatangkan penyakit itu beda. Ya, logikanya ketemu ya. Maka kalau di peternakan ayam, petani ayam ini tadi, ini pasti ada rutin vaksin dan sebagainya. Karena memang kalau udah jumlahnya massal seperti itu, jelas itu mengundang penyakit. Penyakit di ayamnya turun ke kotorannya, terus ke ulat kandang itu tadi. Oke, jelas itu ada penyakit. Nah ini kotor kan ya. Maka saya sering ingatkan kepada teman-teman di beberapa pembahasan saya tentang ulat kandang ini supaya dia bersih. Jadi kita ngasih ulat kandang itu dengan kualitas yang bagus. Tentu kita rawat. Setelah kita beli dari pasar itu jangan langsung kamu kasih ke burung. Dirawat dulu. Paling tidak diinapkan 1 malam. Dikasih makan. Dikasih makan ya jangan terlalu kering, ya jangan terlalu basah. Kalau terlalu kering biasanya nggak makan dia. Nyisil aja gitu ya. Ya, kalau pur-pur ayam tok gitu juga itu juga nanti nggak berkembang deh. Terus kalau terlalu basah nanti dia makan tapi itu lembab dan itu akan gampang mati. Ya jadi kasih itu ya imbangi saja lah. Mungkin kasih wortel itu bisa dengan jumlah yang
jangan terlalu banyak ya. Terus jagung manis itu juga bisa. Nasi itu juga bisa. Gitu ya. Terus fur ayam tuh juga bisa, tapi nanti kasih sayur lah, sedikit sayur-sayuran ya, daun-daunan itu ya, kamu kasih sedikit saja. Ya, jumlahnya berapa itu juga menyesuaikan dengan jumlah kamu beli takarannya dengan takaran ulat itu kamu belinya berapa kilo gitu kan, bahasanya seperti itu. Oke. Nah, selain kita rawat ini tadi, saat kita memberikan itu, saya bisa mencontohkan begini teman-teman. Anggap aja ini ya. Aduh. Ini. Jadi taruhlah ini tempat ulat kandang. Biasanya tempat ulat kandang itu kan dia mesh atau apa ini yang bolong-bolong ini di bawah ini. Ini biasanya dari bahan besi, ya kan ya? Atau nium gitu. Nah, ini ya saringan itu jangan kamu taruh di cepu. Jadi tetap harus ada saringannya. Nah, saringan ini ulat taruh situ karena dia itu juga akan terus buang kotoran juga gitu ya. Kamu kasih aja sejimpit lah ya. Anggap aja ini tempatnya segede ini, kamu kasih itu 1 sendok teh, itu kamu kasih beras, ya kan? Beras. Jadi ulat kandang ini sifatnya bergerak terus. Di saat dia bergesekan dengan yang lain dan dia juga bergesekan dengan beras ini tadi, maka itu akan apa? Akan bikin dia lebih mengkilat, bersih dia itu. Nah, dimakan burung kita itu jadi bagus. Nah, ada masalah lain, nggak cukup dari situ ya. Ini tadi kan kotorannya kan jatuh ke bawah. Nah, kotoran jatuh ke bawah ini kalau orangnya jorok, jarang dibersihkan, ini akan berdebu karena itu sangat kecil sekali, ya lembut sekali gitu ya kotorannya itu tadi. Ini kalau nggak dibersihkan terhirup burung jadi masalah. Maka ini tadi saringan, di bawah itu kamu kasih potongan ini loh, botol air mineral tuh ya. Nah, yang kepalanya itu kamu potong. Sayangnya saya nggak punya ya botol air mineral. Jadi kamu potong lah, bisa kamu bayangkan lah ya, kamu potong kepalanya separuh, kamu taruh di bawahnya sini dengan tutupnya, tetap ada dengan tutupnya. Jadi kotoran itu akan nampung di situ dan kalau kamu mau buang itu mudah. Tinggal kamu puntir tutupnya itu tadi, kamu taruh di tempat, kasih tempat gitu ya, nanti kan dia jatuh ke situ dan bisa kamu buang di luar. Itu soal seraknya. Nah, sekarang yang lain apa Om? Yaitu kebotakan. Jadi khas dari burung yang dikasih ulat kandang full ya, itu biasanya ya ini nggak seminggu 2 minggu, nggak sebulan 2 bulan, paling nggak setahun lah ya. Kalau lebih dari setahun tuh biasanya ada tuh udah kelihatan. Bulu-bulu burung itu walaupun dia baru saja mabung, biasanya yang tumbuh itu kualitasnya kurang bagus. Burung itu cenderung kita ngelihat itu warnanya kayak kusam. Terus yang lebih parahnya apa? Dia itu juga ada kebotakan. Bulunya ekor itu nampak kayak tipis gitu loh. Itu khas ya. Kalau burung-burung makan ulat kandang, kebotakannya di sini biasanya. Jadi kalau teman-teman yang pemain-pemain udah sering pakai ulat kandang, dia udah tahu itu soal itu. Kalau ada orang yang nggak nyadar gitu ya, ya sekarang akhirnya tahu nanti. Oh, burungku itu makan ulat kandang, sekarang ada botak seperti itu. Oh, bener apa kata Om Sanda. Itu, oke ya. Itu gimana caranya supaya dia kebotakan ini sewaktu dia mabung, dia tetap bisa tumbuh normal untuk bulu-bulunya. Kamu bisa kasih suplemen, ya. Contoh itu kalau dari produk saya ada namanya Total Ngurak gitu ya. Jadi dia bukan hanya mempercepat proses mabung, tetapi dia juga akan bulu yang tumbuh itu akan ternutrisi. Akhirnya apa? Dia tumbuh dengan kualitas yang bagus. Tebal, mengkilat, menutrisi bulu juga gitu kan ya. Itu. Terus kamu juga bisa kasih seperti mana kalsium. Kalsium, pure kalsium bisa, atau ya kalsium kompleks lah ya, seperti mana mineral ayam itu juga bisa dikasihkan. Itu ya, jadi solusinya itu kalau kamu pengen ulat kandang, memberikan ulat kandang pada burungmu dengan jangka waktu yang panjang tapi tetap aman. Itu caranya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, takut, bimbang, terus akhirnya
ada omongan sana sini yang ulat kandang ini jadi begini burungnya, nanti begini, terus akhirnya burungnya harganya murah dan sebagainya. Ya gini teman-teman, tinggal kita ini kan niat kita main burung atau pelihara burung itu bagaimana. Kamu pengen mencari kebahagiaan, kesenangan, menyenangkan hatimu, atau memang tujuannya untuk jual beli. Nah, itu kan beda cerita. Kalau tidak ada niatan untuk jual beli, ya is okay. Ngapain kamu pusing? Ya. Nanti kalau ada masalah, ya itu tadi loh. Masalah-masalah yang sering terjadi di ulat kandang itu tadi. Kalau masalah stabil, nggak bisa stabil. Enggak itu. Ya, stabil. Sama aja kok. Sama aja. Sama aja seperti mana burung-burung yang memakan full serangga. Kan banyak kalau di luar Jawa ini itu pakai kroto, di Sumatera begitu, di Kalimantan juga begitu. Kalau di Jawa ini karena yang murah itu ulat kandang, maka ya dianggap itu sesuatu yang efektif, maka banyak orang menggunakan ulat kandang. Jadi it's okay ya, clear ya, oke, clear ya. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.